Ibadah Raya GB Wow, Minggu 12 Oktober 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timothy Parengkuan, dan penyerahan anak akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya dan Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able,
kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kaulah yang baik, Kaulah yang setia Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been so every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya rindu jemaat saja angkat pujian ini. I love you Lord, I love you Lord. Inilah ucapan syukur setiap kami dari hati kami yang terdalam buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Jesus. Say all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so Engkau baik Tuhan. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, your goodness, Lord. Sing it together. Your goodness, your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Dari hatimu nyatakan. All my life you have been faithful. Amin Tuhan, amin. All my life you have been so good. Every breath, Jesus, Jesus, I will sing of the goodness of my life. Sambil bersama kita bangkit berdiri sambil nyatakan buat Tuhan. Selamanya Engkau setia, selamanya Engkau setia Tuhan. All my life, yes, you're so good, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful.
Rajaku yang duduk, aku muliakan dan ku Kaulah yang ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa. Bukanlah yang disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Oh, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, oh, Kaulah yang disembah. Lift up your voice, lift up your hands. Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat mati. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Raja di atas segala raja, dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur sebab Dia baik buat setiap kita. Amin. Yang percaya Dia baik katakan amin. Yang percaya sorakan datang tiba. Keselamatan dan kuasa
masuk dalam ibadah penyerahan anak. Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala yang akan memimpin ibadah penyerahan anak pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan gereja Tuhan, kita mau mengadakan penyerahan anak. Kami minta orang tua untuk maju ke depan. Yuk. Yuk maju Nathan sama Anggi. Sini. Yuk maju sini naik. Sini di sebelah sini. Oke. Puji Tuhan. Jemaat gereja yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri Sevanya Tiopan Nathanael Panjaitan, anak dari Pak Nando sama Bu Desi, pengerja di gereja ini, dan juga Anggita Dewi Puspita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab. Bahkan Yusuf dan Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Sebelum kita sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini, kita akan berdoa untuk anak ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari arahkan tangan kita ke keluarga ini. Kita akan berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih hari yang bahagia ini Tuhan. Kedua orang tuanya datang ke kami semuanya untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sebagai hamba Tuhan mengurapi dan memberkati anak ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hamba serahkan anak ini ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau terus pelihara anak ini Tuhan, menjaga, memberkati, memelihara, menyediakan semua keperluan apa yang menjadi kebutuhannya. Juga kedua orang tuanya Tuhan, hamba serahkan anak-anak ini, Kau terus ikat dengan tali kasih-Mu. Kehidupan mereka selalu ada di tangan Engkau. Rancangan-Mu akan digenapi dalam kehidupan mereka. Tuntun pimpin keluarga kecil ini Tuhan, sehingga mereka menjadi naik terus dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Foto-foto dulu tuh. Foto dulu. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus ada dalam hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami terus menyembah, kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Kau yang berharga sama-sama nyatakan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku.
mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh ku berharga, oh ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh ku berharga Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu cukup bagiku. Oh ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari sekali lagi sama-sama kita menyatakan ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu cukup bagiku. Oh ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari dengan penuh ucapan syukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oh anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ucapan syukur katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Oh ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, Bapa. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Engkau memberikan kami
kesempatan untuk menerima kebenaran-Mu. Kami rindu untuk ada di dalam rancangan-Mu. Kami rindu untuk ada dalam lembaran-lembaran yang tertulis tentang kami. Karena itu ya Aba, menyambut kehadiran Roh-Mu, Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran, yang adalah roh kesaksian Yeshua, yang adalah roh kehidupan dan roh perjanjian. Kami menyambut apa yang Kau mau bukakan kepada kami. Dipermuliakan Bapa, dipermuliakan Raja kami, di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya senang sekali bisa melayani di tempatnya Pak Iwan dan Ibu di tempat ini. Saya datang dengan tim saya, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara di hari yang luar biasa. Hari ini suara saya agak terganggu karena kemarin kami baru saja merayakan satu perayaan Sukot, ya, perayaan yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Dan ketika kami mengupas tentang hal itu, Bapak Ibu, dibukakan bahwa sebenarnya orang Kristen patut mewarisi apa yang Tuhan pertama-tama berikan kepada bangsa Israel. We have the right to also receive and partake. Kita punya hak juga untuk menerima dan mengambil bagian dalam apa yang Tuhan pertama-tama berikan kepada bangsa Israel. Pemahamannya begitu amat sangat luar biasa. Nah, inilah yang saya perhatikan di dalam kehidupan kekristenan. Yaitu bagaimana orang Kristen terputus dengan apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sehingga muncul suara-suara yang pernah juga berbicara secara langsung kepada saya, yang berkata, kenapa kita perlu lagi mengikuti perayaan-perayaan orang Yahudi? Kenapa kita perlu mengikuti tahun-tahun Ibrani? Bukankah Yesus sudah cukup? Jadi pertanyaan ini saya dengar yang datang kepada media kami, tapi juga berbicara langsung kepada kami. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu datang kepada kami, sebenarnya hati saya sedih. Kenapa? Karena kalau kita lihat akar iman Kristiani itu memang berasal dari sana, Bapak Ibu Saudara. Iman kekristenan memang berasal dari situ. Keselamatan juga datangnya dari bangsa Yahudi. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita di dekat sebuah sumur, Yesus juga ngomong kok. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kekristenan juga datang dari situ, Saudara. Artinya kita tidak bisa terpisahkan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Nggak bisa. Kalau ada orang yang berkata kita tidak perlu lagi, berarti sama aja kita kehilangan akar. Ya toh, kalau kita kehilangan akar, kita tidak terkoneksi. Berarti kita tidak mengerti kekristenan lahirnya dari mana. Datang dari bangsa Israel. Kemudian Paulus, ketika Paulus juga dibukakan, dia adalah, kalau kesaksian Paulus dia berkata, aku ini termasuk penganiaya jemaat, aku ini juga orang Farisi. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, maka apa yang dia pelajari di dalam pemahaman Yahudi, itu dibukakan, ternyata itu adalah misteri yang sangat luar biasa. Dan akhirnya Paulus bisa menulis di dalam suratnya, bahwa ini misteri yang luar biasa ini. Disinilah akar, karena ketika Paulus berbicara di hadapan bangsa-bangsa, karena panggilan Paulus adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain.
Paulus yang adalah orang Yahudi, dia pernah berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa lain? Sebenarnya dia rindu karena dia sudah dibukakan melalui Yesus apa yang ada pada bangsa Israel. Tapi Tuhan meminta dia untuk menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini saya mungkin mau supaya ditampilkan ayatnya. Bagaimana waktu itu Paulus bilang begini, kamu bangsa-bangsa lain, kamu adalah carang-carang dari pohon zaitun liar. Dan kamu ditanamkan, kamu dicangkokkan di pohon zaitun di mana kami ada. Ya, ini dia ayatnya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, kamu sebagai tunas liar, ini Paulus lagi ngomong kepada bangsa-bangsa lain. Kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut, perhatikan di sini, turut mendapat bagian. Anda lihat itu? Apa di situ dikatakan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan getah. Ini dalam artinya Bapak Ibu ya. Paulus lagi ngomong kepada bangsa-bangsa lain. Kamu nih carang-carang yang dicangkokkan di atas pohon zaitun, di mana kami sebagai carang-carang asli, kami di situ. Kami mendapat makanan dari akar pohon ini. Dan kamu dari bangsa-bangsa lain, kamu dicangkokkan. Sehingga kamu pun mendapat makanan yang sama seperti kami dapat. Tidak berbeda, sama. Bagaimana bangsa Israel menerima makanan dari akar pohon zaitun itu, kamu pun juga menerima makanan yang sama. Dalam arti menerima makanan ini, maka apa yang disampaikan kepada bangsa Israel itu juga merupakan makanan juga. Segala ketetapan, segala peraturan-peraturan, perayaan-perayaan, tahun-tahun yang Tuhan ajarkan, semua baik perayaan-perayaan maupun tahun-tahunnya, itu Tuhan yang berikan kepada bangsa itu. Mereka tidak karang-karang buat tahunnya sendiri, tapi itu tahun yang Tuhan buat. Mereka tidak karang-karang perayaan itu, tapi itulah perayaan-perayaan yang Tuhan juga berikan. Dan ketika Tuhan memberikan tahun-tahun kepada mereka, dari mana saya tahu? Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, maka Tuhan menyingkapkan kepada Musa, ada tatanan di alam semesta, ada aturan di alam semesta. Dan aturan itu akan menunjukkan tanda-tanda untuk musim-musim, untuk masa-masa, untuk hari-hari, dan tahun-tahun. Jadi Tuhan memang berbicara demikian kepada bangsa Israel. Ada tanda-tanda, ada musim-musim, ada tahun-tahun yang diberikan. Itu untuk mereka, saudara. Itu untuk bangsa Israel. Disampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian sekarang kita baca, kita mengerti bagaimana Tuhan menciptakan hari-hari. Pertama-tama ini buat bangsa Israel loh saudara. Karena waktu Musa naik ke Gunung Sinai, sebenarnya bukan untuk bangsa yang lain. It's only for the Hebrews. Itu hanya buat orang-orang Ibrani. Saya katakan orang-orang Ibrani. Karena istilah Jewish belum ada. Istilah Yahudi itu nanti setelah bangsa Israel masuk ke tanah janji. Baru Raja Daud menjadi Raja Yehuda dan Israel. Tapi waktu itu Ibrani istilahnya. Karena Abraham pun disebut orang Ibrani. Jadi semua ini diberikan untuk orang Ibrani. Yang kemudian kita tahu itulah orang Israel. Dan pada waktu dikatakan tentang hal ini, wow, waktu kami kupas, waktu kami dalami. Ini beda dengan tahun-tahun pada umumnya manusia. Pada umumnya tidak seperti ini. Saya mau perlihatkan beberapa perkataan Daud tentang tahun-tahun yang Tuhan berikan.
Mazmur 102 ayat 25. Aku berkata, ya Tuhan, atau pakai bahasa aslinya Eli, ya Tuhan, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu, bukan tahun-tahun kami. Daud jelas berkata tahun-tahunmu. Your years, bukan not our years. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Jelas di situ kita bisa lihat tahun-tahun yang ada pada bangsa Israel itu tahun-tahunnya Tuhan. Engkau tetap sama dan lagi tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dari sini kita bisa mengerti bahwa ya orang Israel punya tahunnya sendiri. Ayub ini lebih lama lagi. Kalau dicatat dalam kitab Ayub itu kitab yang paling lama. Jauh lebih lama lagi. Tapi Ayub bisa berkata, apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Ayub sudah mencatat. Ada tahun-tahun Tuhan. Lalu Ayub berkata, apakah tahun-tahunmu seperti hari-hari manusia? Beda saudara. Apakah tahun-tahunmu, ditekan lagi, seperti hari-hari orang laki-laki? Apa maksudnya hari-hari orang laki-laki? Bagi bangsa Israel, orang laki-laki itu adalah orang-orang yang harus bekerja. Kalau berbicara laki-laki, itu berbicara orang-orang yang bekerja. Jadi Ayub berkata, apakah tahun-tahunmu seperti hari orang laki-laki yang bekerja, yang berjuang, yang bekerja keras, yang berpeluh, yang kadang-kadang bekerja keras, kadang-kadang hasilnya bagus, kadang-kadang hasilnya sedikit, bahkan mungkin tidak ada hasil. Itulah yang dimaksud oleh Ayub. Karena ada perbedaan antara tahun-tahun Tuhan dengan hari-hari manusia. Dan jelas ketika saya lihat ini, saya melihat betul hari-hari manusia apa saudara? Hari-hari manusia banyak kali dikuasai oleh kesusahan, dikuasai oleh penderitaan, bahkan tidak jarang sering hari-hari manusia itu juga dialami oleh orang Kristen, di mana di dalamnya ada penderitaan, ada kesusahan, ada juga kegagalan, dan itu dialami oleh orang-orang Kristen. Anda tahu nggak ketika Roh Kudus bukakan hal ini, saya datang kepada dia, saya berdoa, Tuhan, kalau gitu apa bedanya kami, orang Kristen dengan orang yang lain? Dan kemudian saya mendengar orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin mulai berkhotbah dan ngomong begini, kamu harus kuat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya berdoa lagi, apa yang dimaksudkan oleh Daud tentang tahun-tahun Tuhan yang turun-temurun, dan seperti yang dikatakan oleh Ayub, tahun-tahunmu dibandingkan dengan hari-hari orang laki-laki, beda ternyata saudara. Sekali lagi saya katakan beda. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepada saya bagaimana bangsa Israel ketika mereka Musa turun dari Gunung Sinai, baru mereka mulai diajar. Karena sudah keluar nih dari Mesir, sudah keluar dari perbudakan. Melalui Musa, bangsa Israel harus diajar. Mulai saat itu, semenjak mereka keluar dari Mesir, jangan bayangkan Mesir lagi. Jangan pikiranmu seperti waktu kamu di Mesir. Jangan kamu mempunyai mental seperti kamu di Mesir. Engkau sudah dibawa keluar dari Mesir, keluar. Sekarang kau harus lihat bagaimana Tuhan menuntun kamu. Bukan berdasarkan pada waktu kamu di Mesir. Kamu punya hari-harinya sendiri. Kamu punya tahun-tahunnya sendiri. Kira-kira demikian Tuhan mengajar melalui Musa untuk bangsa Israel. On the way to the promised land, menuju ke tanah janji. Jangan coba-coba kamu berpikir seperti kamu di Mesir.
Pada waktu kamu berpikir seperti kamu di Mesir, maka perbudakan tetap ada padamu. If you try to think as when you were in the Egypt, then you are under the Egyptian. Maka kamu di bawah Mesir ketika kamu berpikir seperti waktu kamu di Mesir. Sekalipun secara badan udah keluar, tapi secara mindset kamu masih seperti budak. Dan Tuhan ajarkan di situ kepada saya, ini juga harus menjadi pemahaman buat orang Kristen. Sebab apa saudara? Atmosfer di mana kita hidup adalah atmosfer dosa, kesusahan, kegagalan, kerusakan, kehancuran ada di atmosfer ini. Saudara baca orang Israel, pada waktu mereka komplain kepada Musa, mereka bandingkan pada waktu mereka di Mesir. Waktu mereka mengeluh, lebih baik kami di Mesir masih ada makanan. Lebih baik ketika mindset mereka masih seperti pada waktu mereka jadi budak. Hasilnya apa? Tidak masuk ke tanah janji. Sangat ironis. Tuhan membawa mereka semua keluar, tapi tidak semua masuk ke tanah janji. Paulus menulis sebagian kecil yang masuk ke tanah janji. Tapi yang lama, generasi lama, bumi terbelah dan memakan mereka. Ketika pemberontakan terakhir mereka kepada Musa, akhirnya bumi terbuka dan menelan mereka. Dan Paulus menulis di dalam suratnya, hanya sebagian yang masuk ke tanah janji. Siapa mereka? Mereka yang pada akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa hidup dengan iklim Mesir. Mereka tidak bisa hidup dengan aturan yang ada di Mesir. Mereka tidak bisa hidup dengan mindset yang ada di Mesir. Mereka tidak bisa hidup dengan atmosfer yang ada di Mesir. Gaya hidup yang ada di Mesir. Mereka punya tahunnya sendiri. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian saya ingat orang pernah berkata begini, Pak, kita pernah jatuh dalam kesalahan. Pasti saudara juga pernah dengar statement ini. Kita pernah jatuh dalam kesalahan dan kita belajar dari kesalahan. Kita pernah gagal dan kita belajar dari kegagalan. Itu motivator ngomongnya begitu. Kita harus belajar dari kegagalan. Kita harus belajar dari kesalahan. Belajar dari masa lalu. Itu dunia. Tapi Roh Kudus bilang, itu tidak cocok buat kamu. Saya bilang, Tuhan, ya itu dunia. Dunia belajar dari kegagalan. Dunia belajar dari masa lalu. Tapi orang benar harus tidak boleh lagi melihat masa lalu. Tidak boleh memperhitungkan masa lalu sebagai pelajaran. The past is the past. You can never use the past as an experience for the future. The past is the past. Forget about it. But you have to start with the new. Kamu harus mulai dengan benar dari kebenaran yang dibukakan. Jangan menyentuh hal-hal yang di belakang lagi. Jangan pendapat dunia. Kami belajar dari kegagalan. Tapi buat orang benar tidak belajar dari kegagalan. Tapi kami belajar dari kebenaran yang dibukakan. Sebab kalau belajar dari kegagalan, orang selalu cenderungnya ke belakang. Udah maju ke depan, tapi mentality still being bound. Mental tetap terikat dengan hal yang lama. Sehingga seringkali justru mengintimidasi. Lu kan dulu gak bisa. Memang lu orangnya gitu. Memang lu orangnya begitu. That's what you were. Dan itu satu penghakiman atas diri sendiri. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang, no, you have been redeemed. Kamu sudah ditebus.
Sekarang harus kamu berdiri sesuai dengan kebenaran. Jangan bersandar kepada masa lalu. Dan bagaimana orang Israel, orang Ibrani ini belajar? Tidak boleh lihat Mesir. Begitu lihat Mesir, tenggelam mereka. Bumi menelan mereka. Karena Tuhan berikan ketetapan yang baru. Tuhan berikan tahun-tahun yang baru buat mereka. Jadi waktu Kejadian 1 ayat 14 itu memang buat orang Yahudi pada waktu mereka sudah keluar. Kan Musa naik ke Gunung Sinai menerima pernyataan bagaimana langit dan bumi diciptakan. Kan kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Jadi itu Musa mendapatkan pewahyuan bahwa demikianlah Tuhan merancang bangsa Israel. Pada waktu langit dan bumi diciptakan. Supaya bangsa Israel punya atmosfernya sendiri. Punya tahunnya sendiri. Bahkan tahun-tahunnya mereka penuh dengan perayaan, saudara. Kalau tahun Gregorian, mana ada perayaannya. Tapi tahun-tahun mereka ada perayaannya. 7 perayaan digabung menjadi 3 perayaan dalam 1 tahun. Perayaan-perayaan yang luar biasa itu. Dan akhirnya saya melihat, wah, karena kita terputus seharusnya kita pun menerima makanan yang sama. Apa makanan sama yang Tuhan berikan pada bangsa Israel? Sebagaimana orang Yahudi punya tahun-tahunnya sendiri, punya perayaan-perayaannya sendiri, mari kita berjalan dari situ. Mari kita berjalan dari perayaan-perayaan yang dibukakan. Mari berjalan dalam tahun-tahun yang ada. Kemudian saudara, saya menemukan, karena saya pelayanan nubuatan, saya ada di dalam prophetic ministry sudah 35 tahun. Sebelum masuk lebih dalam. Dan saya lihat ada nubuatan-nubuatan yang sedikit-sedikit sederhana. Tapi ada nubuatan yang berhubungan dengan waktu Tuhan. Dan bagaimana ketika saya lihat ada nubuatan yang orang bertanya, kok tidak digenapi Pak? Karena nubuatan itu harus ada di dalam waktu Tuhan. Pengkhotbah kan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul? Waktu yang mana saudara? Kalau orang Kristen gak ngerti, pokoknya iman aja. Pokoknya waktu Tuhan lah. Terserah mau 100 tahun lagi, waktu Tuhan gak mungkin. Ternyata Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ada aturannya. Di tahun-tahun Ibrani ada pesannya saudara. Seperti kalau tahun Ibrani yang sekarang, perayaan Sukot kami kemarin, itu memasuki tahun 5786 namanya. Dan ada temanya, ada pesannya. Dan waktu saya lihat itu, saya mengerti bahwa ternyata apa yang Tuhan sediakan buat perjalanan kehidupan kita, itu perjalanan yang luar biasa saudara. Itu perjalanan yang, kalau tadi dinyanyikan apa? Goodness of God. Kebaikan Tuhan. Saya harus sampaikan Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu hanya ada di dalam tahun-tahunnya Dia. Di luar tahun-tahunnya Dia, kita tidak bisa melihat. Saudara familiar gak dengan ini saudara? Dengan ayat ini. Mazmur 102:28 dan Mazmur 65:12. Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Lalu engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Yang dimaksud engkau memahkotai tahun yang mana? Ternyata bukan tahun Gregorian saudara. Tahunnya Dia dong. Tuhan memahkotai tahunnya Dia dengan kebaikan. Saya lihat ini missing linknya. Kenapa orang Kristen sulit untuk mengalami kebaikan Tuhan? Kita bisa nyanyi tentang kebaikannya. Tapi coba kita lihat dalam hidup kita. What do you mean by the goodness of God in your life? Apa yang dimaksud dengan kebaikannya?
kita nggak bisa, saya juga tidak bisa lihat, tidak bisa mengalami kalau saya tidak terkoneksi dengan tahun-tahun yang Tuhan beri kepada bangsa Israel. Karena ternyata di dalam tahun-tahun itu, yaitu tahun-tahun Dia yang diberikan kepada bangsa Israel, itu setiap tahunnya ada mahkota. Tahun lalu 5785, tahun sekarang September ini 5786. Jadi every Hebrew year there is a crown. Dan crownnya mahkota itu kebaikan. Kemudian dikatakan maka kita berjalan di dalam jejak yang penuh dengan lemak. Jadi ada perbedaan yang jelas, saudara. Tahun-tahun manusia, tadi yang dikatakan Ayub, banyak penderitaannya, banyak kesusahan, banyak kegagalannya. Tapi tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana itu juga seharusnya menjadi tahun-tahun kita, kan kita dicangkokkan di pohon zaitun yang sama. Dan kita seharusnya merayakan juga. Seharusnya kita juga mengerti ada apa di tahun 5786. Dan bagaimana kita terkoneksi sampai saudara punya residu. Saudara punya apa ya namanya residu? Apa? Saya gini, contoh yang gampang, saya perhatikan saudara. Baik saya, kakak saya, ketika mereka pergi ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Begitu mereka pulang, saya nggak tahu kalau Anda yang udah pernah ke Amerika pulang, baunya lain loh. Betul nggak Pak Iman? Kok lain ini baju? Kalau dari Amerika bajunya lain, padahal sabun cuci biasa. Tapi bau baju yang khususnya dari Amerika. Orang-orang, misalnya kakak saya pergi, pulang lama, dia tinggal lama. Kok baju lu baunya lain? Waktu saya pergi, pulang. Dan ini punya pesan yang dalam. Atmosfer di Amerika itu punya bau, punya residu. Sehingga ketika, lalu pasti dari Amerika lu. Kenapa? Baunya. Saya mau beritahu kepada Anda, musim-musim Tuhan, tahun-tahun Tuhan, sama punya residu. People can know. Orang bisa tahu. Lu beda deh. Ada baunya. Orang-orang di dalam tahun-tahun manusia banyak bau penderitaan. Bau kesusahan. Tapi kalau kita berjalan di dalam tahun-tahun Dia, ada smell, ada atmosfer yang lain. And people will recognize. People will know. Orang akan tahu. Lu kayaknya dari tempat lain. Kalau cuma antar negara aja bisa kecium. Apalagi kita mengikuti tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan. Orang ketemu dengan saudara. Orang bilang, my God, you are different. Ada baunya. Ada radiasinya. Dan orang lain akan dekat begini. Lu kayaknya gak pernah stres ya orangnya. Padahal kita hidup dalam dunia yang sama. Kalau jatuh juga bisa sakit. Bisa flu juga. Tapi different atmosphere. We have a different atmosphere. Kita punya atmosfer yang lain. The atmosphere of the goodness of God. I am different. For I live in your atmosphere. Orang lagi susah. Orang lagi bilang begini, Pak. Pemerintahan sekarang susah Pak ya. Banyak korupsinya ketahuan. Susah Pak, buka bisnis. Wah, kita nih yang pengusaha-pengusaha yang kena nih. Kalau orang, saya ajar di komunitas saya. Orang di luar, pengusaha di luar bisa ngomong apa saja, komplain. Tapi saya bilang begini, kalian dalam komunitas ini jangan pernah sama bahasanya dengan mereka. Terserah mereka bilang sulit, but you have your own atmosphere. Atmosfermu adalah atmosfer di dalam tahun-tahun kebaikan Tuhan. Never compromise, never agree, jangan pernah
sepakat dengan apa yang mereka katakan. We have our own atmosphere. Kita punya atmosfernya sendiri. Dan atmosfernya bukan kegagalan, bukan ketakutan, tapi sukacita, kebaikan. Dan itu bisa dialami. Dan saya mulai melihat orang-orang yang ada di dalam komunitas kami. Perpindahan itu memang harus membutuhkan bongkar itu mindset Mesir, bongkar itu mindset lama. Supaya hidupmu jangan berjalan di dalam mindset yang lama. Baru kamu bisa masuk. Karena mungkin di mindset yang lama, kegagalan-kegagalan itu, tapi di mindset yang baru, kita seperti start from zero. Tapi justru start from zero, itu berarti we are more depending on God. Maka kita lebih bergantung kepada Tuhan, bukan berjalan dalam kekuatan masa lalu. Justru lain perbedaannya. Ada satu kesaksian dari satu anak rohani kami yang di Surabaya. Masalahnya gak main-main nih. Waktu saya tahu masalahnya dia, lu kayak politikus aja lo. Masalahnya, saudara tahu gak? Pasangan muda ini, suami istri ini, punya hutang. Ini mereka baru ketemu saya. Dan waktu ketemu saya, masalah mereka besar. Mereka punya hutang. Hutangnya kayak utang orang politikus. Berapa? 100 miliar. Kan kayak orang politikus kan. Gimana bayarnya? Sampai mesti dimiskinkan. Ya itu mungkin 100 miliar mungkin masih golongan rendah lagi di kalangan politikus. Saya bilang, berapa utangmu? 100 miliar. Gimana bayarnya? Mau minta tolong kepada siapa? 100 miliar bukan 100 juta. Gimana bayarnya? Lalu mereka bilang begini, saya izin ya, kita mau laris keluarga ke Amerika. Lalu saya bilang begini, don't be stupid, jangan bodoh lu. Saya bilang begini, kamu dengar perkataan saya. Sampai saya bilang begini, you listen to my word. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ini kepadamu. Kalau kamu dengar perkataan Tuhan, buang itu mindset ketakutanmu, masuk di dalam apa yang Tuhan bukakan kepadamu. Kamu tidak perlu keluar negeri. Kamu tidak perlu lari ke Amerika. Kalau kamu mau mendengarkan perkataan saya, jangan lari. Suami ini sepakat. Karena nasihat-nasihat dari luar. Lawyer mereka bilang, udah kabur aja kamu. Saya bilang, kamu mau kabur kemana? Tapi kalau kamu mau mendengar, buang mindset lamamu. Ikuti tahun-tahun Tuhan. Akhirnya mereka, oke, sepakat. Berat memang. Sebab gak ketahuan buktinya gimana. Tapi mereka harus ikut. Dalam pembapaan kami, saya mendorong mereka membuang mindset lama. Buang, pengeluhan buang, komplain buang. Mulai belajar memperkatakan, hari-hari yang kulalui adalah hari-hari yang baik. Mulai memperkatakan, langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Maka langkah-langkahku adalah langkah yang ditetapkan. Tuhan membawa aku di dalam kebaikannya. Setiap hari dan setiap tahun. Saya ajar mereka untuk ngomong dari realita yang lain. Terus ngomong. Aneh loh saudaraku. Padahal mereka diancam. Mau dibunuh. Mau dipotong-potong, mau di itu apa? Mutilasi. Dikasih lihat WA-nya. Wih, ngeri banget. Satu kali ada acara apa ya? Acara perayaan juga, nggak salah Sukot juga. Saya bilang sama dia, undang orang yang mau bunuh kamu. Ikuti perayaan kami. Datang saudara. Suruh dia duduk di depan. Dia udah di depan, kita datang belakangan. Ketemu dengan orangnya, saya salam gini.
Halo Pak, apa kabar? Dia gini kan lebih tinggi. Ya, wih keren. Gue lebih keren dong. Daud lawan Goliat. Mantap. Udah, duduk aja. Dia mau pasang muka serem, gue lebih serem lagi. Ibadah berlanjut. And the presence of Abba started to manifest. Kehadiran Bapa mulai datang. Dan dia mulai salah tingkah. Wow. Hatinya mulai goyah. Habis ibadah saya cuman salam, saya bilang gini, Pak, Bapak sangat dikasihi oleh Tuhan. Rupa-rupanya istrinya, seorang istri yang suka dengan hal-hal Ibrani. Saya bahas tentang perayaan Sukot yang perayaan Ibrani, istrinya, wow, saya suka nih Pak Timi. Tapi suaminya itu yang mau bunuh ini pasangan. Dia cuma terdiam. Habis itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pulang. Lalu seperti aneh loh saudara. 100 miliar. Orang ini dibuat sibuk. Kerja kan pebisnis. Jadi banyak sibuk. Sibuknya susah ditelepon. Susah ditelepon. Dan seolah-olah seperti terlupakan. 100 miliar gimana mau bisa dilupain? Jangankan 100 miliar, 100 juta aja gue tagih lo sampai lo pergi kemana gue kejar lo. Jangankan 100 juta lah, kadang-kadang 10 juta aja ditagih sampai kemana. 100 miliar gimana? Waktu berjalan orang ini seperti Tuhan buat sibuk. Banyak kejadian dan usahanya seperti terlupakan. Aneh loh saudaraku. Saya juga bingung. Terbayar nggak? Nggak terbayar. Apakah ada orang yang menggantikan 100 miliar itu? Nggak ada. Tahu-tahu ketemu. Apa kabar Pak? Ya. Hilang begitu aja. Mau nggak terjadi yang gitu? Mau. Saya dengar orang ini ngomong ke, oke Pak ya, deal ya, beres semua ya. Beres, sudah gak ada. Hilang. Saya antara Tuhan, this is real. Tapi aneh penyelesaian. Orang itu dibuat sibuk. Di usaha yang lain itu kayaknya untung. Mungkin untungnya gede kali. Sampai 100 miliar kelupaan. Akhirnya udah let it go. Kok bisa saudara? Karena waktu itu saya bilang gini, you follow the steps, you follow the good year of the Lord. Tuhan yang berperkara bagimu. Haleluya. Belum selesai. Masih ada utang lain lagi berdatangan. Sekarang tadi 100M lunas, hilang, bebas. Ada lagi. Sekarang lebih kecil, 5M. 5M aja. Beda jauh dong dengan 100M. Tapi yang 5M ini seorang ibu galak. Sampai lawyernya diutus harus datang ke Jakarta. Dan sepasang suami istri ini nginep di rumah saya. Dan bikin janji karena saya tinggal di rumah, ada satu perumahan. Lalu janjian ketemu di mall. Lawyer, jadi yang ibu ini yang marah-marah ini utus lawyernya untuk nagih. Dibuat janjilah di mall di mana gampang diketemukan. Dia nginep di rumah saya, akhirnya jam 12 mau ke sana, kita berdoa dulu. Saya bilang, tapi dia udah ketakutan lagi nih suami istri ini. Kalian udah dibebasin 100 miliar, sekarang cuma 5 miliar takut lagi. Jangan main-main loh, Tuhan tidak bisa. Tuhan serius loh, kalau dia melepaskan kamu, dia bawa kamu berpindah dalam tahunnya dia. 100 miliar lewat, 5 miliar kecil. Kenapa kamu goyah? Berarti kamu kurang bersekutu, kamu kurang mendalami. Timeline Tuhan sudah habis. Time out ya, habis ya. Aduh Pak Iwan, minta 10 menit sedikit boleh Pak? Boleh ya, thank you ya. Sorry ya media, terima kasih udah kasih tahu ya. Saya bacanya easy worship berubah jadi time out, bingung gue. Easy worship jadi time out, udah habis.
Sorry. Tapi kesaksian ini saya lanjutkan boleh nggak? Oke. Akhirnya jam 12 mereka ke mall. Udah, lawyernya galak. Sampai ini saya udah ajarin nih. Kamu ketemu lawyer, udah kamu gak usah bela diri. Kamu bagi kasih Tuhan aja. Layani aja, udah gak usah. Kalau kamu pembelaan, kamu tidak dibela Tuhan. Ngomong apa adanya, lalu bersaksi aja. Lalu waktu ketemu dengan lawyer, bersaksilah dia ke lawyernya. Apa yang terjadi? Lawyernya nangis. Lalu dia ngomong, saya bawa cuma 5 juta. Ini untuk pembuktian bahwa saya niat. Tolong sampaikan, bawa ini 5 juta, sampaikan ke ibu ini, saya niat mau mengembalikan. Tapi udah dilayani, udah keburu nangis. Udahlah, oke, bawa 5 jutanya. Habis itu selesai pulang, nanti dikabari lewat telepon. Akhirnya lawyernya pergilah ke si ibu yang marah-marah. Bilang, bu, dia niat loh ngembaliin. Ini buktinya dia kasih 5 juta. Karena terjadi percakapan, Anda tahu gak ibunya bilang gini, ya udah deh 5 juta buat kamu aja, dikasih buat si lawyer. Jadi gimana? Udah itu beres deh. Gak usah ditagih. Masa begitu saudara? Akhirnya lawyer telepon, Bu, uang 5 jutanya dikasih buat saya. Sebagai ongkos lawyer, biaya lawyernya. Jadi ibu beres. Udah di clear 2 kali. Hah? Oh udah. Ntar kepanjangan waktunya. Jadi gini, kalau kita betul-betul mengikuti tahun-tahun Tuhan, selalu ada mujizat di situ. Makanya saya himbau Bapak Ibu, ayo ikuti perayaan-perayaan dalami. Saya bersedia loh, untuk kalau Anda perlu tahu tentang perayaan-perayaan, saya bersedia untuk bagikan kepada Anda. Mungkin dalam wujud seminar, saya bersedia. Kenapa? Kalau saya lihat pergerakan orang Kristen udah jauh. Kita ngomong revival, tuaian besar. Kita ngomong Pentakosta ketiga, Sukotnya mana? Kita harus tahu secara menyeluruh. Supaya kita mengerti bagaimana kegerakan Roh Kudus ini tidak hanya berhenti di Pentakosta. Kegerakan Roh Kudus harus sampai Sukot. Karena pemahaman profetiknya dalam. Dan saya lihat missing linknya di sini. Dengan kesaksian-kesaksian yang kami alami, tidak main-main Tuhan yang berbicara dan memperkenalkan tahun-tahun kepada bangsa Israel. Sekarang itu diperkenalkan kepada kita. Kita juga akan makan blessing yang sama dari akar pohon zaitun. Haleluya. Mari saudara yang maju terus. Kalau saya selalu diundang ke sini, saya sebenarnya deg-degan. Karena udah pasti aku ngomong yang beginian. Tapi luar biasa nih Bu Ola sama Mbak Iwan nih. Undang lagi dia. Oh berarti rindu ya sudah. Sebab kalau tempat lain Pak, jangan undang lagi Pak Timi. Ke Yahudian ya udah. Udah ngomong gitu ya udah deh, goodbye. Sebab saya tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Kalau saudara mau lihat masa depanmu, lihatlah lewat kalender Ibrani. Kalau saudara mau melihat kemenangan yang Tuhan sediakan, pelajarilah perayaan-perayaan orang Yahudi. Mulai dari Paskahnya, tuh ada 7 tuh, sampai Sukotnya. Pasti Anda akan melihat apa yang menjadi rancangan Bapa buat kita semua. Dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh mulianya hadiratmu, kami baitmu. Oh haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam
Tuhan anak-anak-Mu, berkatilah mereka sesuai dengan tahun-tahun-Mu. Kalau aku masuk di 5786 tahun perjanjian, aku berdoa supaya berkat perjanjian dilimpahkan atas mereka, supaya mereka juga menjadi bukti dan menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat yang ada. Oh, mereka membawa musim Tuhan dalam rumah tangga mereka, memperkenalkan musim Tuhan di dalam ruang lingkup usaha mereka. Dan hadirat-Mu Tuhan menyertai kemanapun mereka berada. Oh, haleluya. Oh, the glory. Oh, the glory. Oh, the glory. Yes. Of your presence, we are your temple. Give you reverence. Sunrise, Lord. Sunrise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence, oh my God, now one more, all the glory, hallelujah. We give you praise, Lord. We give you reverence. Give you move on. Tuhan katakan maju terus. You will ignite many women to be in the season of the Lord. You will run fast. God gives you the ability to run according to the timeline of Abba. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab rancangan Tuhan di tahun yang baru kali ini is far more greater than before. Di dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach. Oh, in the name above every name, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Keluarga-Mu
Sebab engkau pun akan dibedakan oleh karena ada namaku. Dan engkau dibawa masuk dalam rancangan Tuhan. Tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan. Dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati pada siang hari ini. Amin. Sekali lagi kasih suara-suara tepuk tangan ala luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Katakan wuh. Tadi waktu Pak Timi sampaikan tentang hal ini, saya di pojok situ tuh saya kok kayak diingetin Pak Iwan tuh kemarin ini dapat kesempatan untuk nemenin yang punya daerah SCBD ATW. Tapi udah mesti siap-siap gitu, tapi terus dari adiknya ya kalau nggak salah bilang gini, nggak bisa, ini belum musimnya, ini belum waktunya. Saya tuh tadi duduk di situ tuh gini loh, kalau orang-orang di luar sana yang nggak percaya Tuhan, they believe in season, bahkan mereka percaya dan mencari waktu yang tepat itu. Dan saya ngelihat dia tuh wow, hidupnya apapun pemerintahannya dia kagak kegoyang loh. He believe in seasons. Kok kita yang punya akses, yang kenal, yang empunya seasons, yang menciptakan langit dan bumi, yang empunya emas dan perak, kita gak mau mencari seasonsnya dia. Karena in his seasons ada ketepatan. Thank you Pak. Saya percaya kita semua, yuk cari Tuhan, cari seasonnya Tuhan, sehingga sebagaimana yang Tuhan katakan, bilang kiri kanannya lu beda. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Yes, luar biasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum kita mempersiapkan persembahan kita pada siang hari ini, saya mau mengundang mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBIWO, boleh angkat tangannya. Biar kami sambut Bapak Ibu yang terkasih. Belum ada, semua adalah jemaat yang setia, puji nama Tuhan. Mari kita akan mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang baik. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Pada siang hari ini kami percaya Tuhan pakai terus hamba-Mu, Pastor Timothy Perengkuan. Kami percaya Tuhan dengan iman, dengan dahsyat Tuhan pakai dimanapun Tuhan tempatkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bangsa-bangsa Tuhan. Membawa mereka pada Kristus lebih lagi ya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, saat ini kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Kau balaskan dengan berlipat kali ganda atas berkat-Mu, dan maka Engkau akan memberkati keluarga dalam pelayanan, dalam usaha apapun yang dijalankan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu dengan penuh sukacita sambil kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Saya persilakan multimedia. Ibadah Raya GBIWO, Minggu 19 Oktober 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor James Farlow. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan hari Jumat 7 November 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina.
GPD WOW Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB WOW, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya boleh tangan-tangan yang diberkati pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Hosanna, oh in the highest, let our King be lifted up. Say syukur, terima kasih Tuhan buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami melihat bahwa tangan-Mu yang selalu menuntun menyertai kami. Dan kami akan mengalami bersama keluarga kami, akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini. Sebab rancangan-Mu selalu yang terbaik buat kami. Dan kami percaya kami punya masa depan yang indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa mereka semakin diberkati dan semakin Tuhan Engkau bawa mereka semakin naik dan terus naik Bapak. Apapun yang mereka kerjakan dilakukan Tuhan, Engkau yang buat semuanya berhasil. Sehingga kami percaya Tuhan mereka akan melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah anak-anak cucu menantu ya Tuhan. Diberkatilah segala studi sekolah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucapkan berkat untuk kota kami ucapkan berkat untuk bangsa kami memberkati pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu turun ke setiap para pemerintahan yang ada, presiden bahkan semua yang memerintah bangsa ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera ada di kota kami, di bangsa kami. Terima kasih untuk gembala pembina kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk gembala pembina kami Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo bersama para wakil. Terima kasih untuk gembala CK9 Pak Sony Waplau ya Tuhan. Bahkan gembala kami di tempat ini Pak Iwana di Boola. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus menuntun mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Untuk membawa setiap umat-umat-Mu Bapa dalam setiap kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin terus dipertajam dengan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terima berkat dari Tuhan.
Mari kita akhiri ibadah ini. Kami tak lupa berdoa untuk saudara kami Tuhan, Pak Timi, Kau terus sertai di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, kesehatannya, kekuatannya. Kau terus menuntun, memimpin, menyertai dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hari ini disampaikan, sudah menguatkan kami semua. Terima kasih, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih, tiba saatnya kami akan berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita terus selesai. Happy Sunday and God bless you.